Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan dibahas tentang materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jika di video sebelumnya yang kita bahas adalah persamaan linear kuadrat dua variabel dan penyelesaiannya berupa suatu garis untuk linear dan suatu parabola untuk kuadrat, maka di dalam materi ini untuk pertidaksamaan penyelesaiannya berupa suatu daerah. Jadi untuk pertidaksamaan linear ada suatu garis lurus, penyelesaiannya merupakan daerah penyelesaian di atas garis atau daerah penyelesaian di bawah garis. Sedangkan untuk parabola, untuk pertidaksamaan kuadrat, daerah penyelesaiannya merupakan daerah di dalam parabola, di dalam seperti ini, atau daerah di luar parabola. Nah, untuk pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya juga mempengaruhi grafik nantinya. Jika ada tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, di mana di sini ada tanda sama dengan di bawah, maka grafik nantinya akan menyambung, tidak patah-patah. Sebagai contoh ini garis lurusnya tidak patah-patah kan, langsung nyambung. Ini untuk parabolanya juga menyambung. Nah, sedangkan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari tanpa sama dengan, maka nanti grafik akan berbentuk grafik putus-putus atau patah-patah. Nah, seperti ini. Untuk garisnya putus-putus, parabolanya juga putus-putus. Nah, kita membuat aturan di mana untuk daerah penyelesaian pertidaksamaan kita buat aturannya merupakan daerah bersih. Ingat ya, aturannya daerah bersih untuk daerah penyelesaian. Oke, dalam materi ini kalian juga akan belajar tentang cara menentukan atau menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 dan y lebih dari sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, dalam satu sistem ini ada dua pertidaksamaan. Yang pertama ada pertidaksamaan linear di mana pangkat tertingginya adalah 1, dia di sini ada dua variabel x dan y. Maka ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk tandanya di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, jika dia ada tanda sama dengannya, maka ini nanti grafiknya akan berbentuk grafik menyambung, grafik nyambung, gitu ya. Oke. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua, dia di sini pangkat tertingginya adalah 2 dan ada dua variabel. Maka di sini ini termasuk ke dalam pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Coba kalian perhatikan untuk tanda pertidaksamaannya. Di sini ada lebih dari sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan di bawah, maka nanti grafiknya akan berbentuk grafik nyambung juga. Nah, keduanya nanti akan berupa grafik nyambung. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan titik-titik yang membentuk persamaan linear dua variabel. Di video sebelumnya sudah kalian pelajari untuk menggambar grafik persamaan linear dua variabel. Nah, ini digunakan untuk materi yang ini juga. Jadi yang di sini persamaan linearnya kita tulis terlebih dahulu, 2x plus 3y sama dengan 6. Lalu kita cari titik potong sumbunya. Untuk titik potong sumbu x syaratnya adalah y sama dengan 0. Maka y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam persamaannya. Menjadi 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Maka ini menjadi 2x sama dengan 6. Kita peroleh x-nya sama dengan 6 per 2. X-nya sama dengan 3. Nah, sehingga titik potong sumbu x yaitu 3,0. Selain itu kita mencari juga titik potong untuk sumbu y atau tipe sumbu y. Syaratnya adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita juga substitusikan ke dalam persamaan. Menjadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Maka ini 3y sama dengan 6. Y-nya kita peroleh 6 dibagi 3, Y-nya sama dengan 2. Sehingga titik potong sumbu Y
titik potong sumbu Y adalah 0,2. Selanjutnya, setelah menentukan titik-titik yang membentuk persamaan linier, kita tentukan juga titik-titik yang membentuk persamaan kuadrat dua variabelnya. Nah, di sana ada Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Di video sebelumnya juga sudah dibahas bagaimana cara menggambar persamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Di sini titik potong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka ini kita masukkan ke dalam persamaan. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Maka untuk mencari X kita faktorkan terlebih dahulu. Ini X, ini X. Nah, berapa dikali berapa hasilnya negatif 3. Dan berapa ditambah berapa hasilnya 2. Sehingga kita peroleh bilangannya adalah plus 3 dan min 1. Nah, untuk mencari X-nya, setiap faktor kita sama dengan kan 0. X plus 3 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan min 3, dan X-nya sama dengan 1. Sehingga titik potong sumbu X-nya ada 2, yaitu min 3,0 dan 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Kita masukkan lagi ke persamaannya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Ketemu Y nya sama dengan min 3. Sehingga titik potongnya adalah 0, min 3. Nah, selain titik potong yang dicari, di dalam persamaan kuadrat itu kita juga harus mencari titik puncak. Nah, titik puncak itu koordinatnya XP, YP. Di mana XP rumusnya adalah min B per 2A. Berarti kita harus identifikasi dulu di persamaan kuadratnya mana A, mana B, dan mana C. Nah, di sini kalau kita perhatikan A-nya sama dengan berapa? A itu adalah koefisien dari pangkat 2 atau koefisien dari X kuadratnya. A-nya sama dengan 1, B itu koefisien dari X, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Nah, setelah itu baru kalian masukkan ke dalam rumusnya. Untuk XP sama dengan min B per 2A, kita masukkan B-nya 2. Jadi min 2 per 2 kali 1, ketemu XP-nya sama dengan min 1. Nah, sedangkan untuk YP itu rumusnya min do per 4A. Dimana do ini diskriminan ya. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu kita masukkan semuanya ABC-nya ke dalam rumus. Diperoleh ternyata YP-nya sama dengan negatif 4. Nah, sehingga titik puncak koordinat titik puncak yang kita peroleh adalah min 1, min 4. Oke, setelah kalian temukan semua titik-titik di persamaan linear dan kuadratnya, sekarang kalian gambarkan titik-titik itu pada bidang kartesius. Pada satu bidang kartesius. Berarti kalian membuat terlebih dahulu untuk sumbu X, yaitu yang mendatar ini, dan ini sumbu tegaknya sumbu Y. Kita gambarkan titik-titik yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama kita menemukan titik 3,0. 3,0 berarti ini ya, 3,0. Lalu ada titik 0,2. Nah, ini diperoleh dari titik-titik pada persamaan linier, sehingga ini bisa kita gabungkan titik-titiknya menjadi suatu garis lurus. Oke, garis lurus ya. Nah, suatu garis lurus kita namai garis ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Lalu kita juga menemukan titik-titik pada persamaan kuadrat, yaitu ada min 3,0 di sini, min 3,0. Lalu ada 1,0 di sini. Ada 0, negatif 3 di bawah sini dan negatif 1, negatif 4. Oke, sebelum itu untuk yang tadi, untuk garis lurus itu, kenapa kok garisnya nyambung? Kita lihat lagi di soal tadi. Soal tadi kalau pertidaksamaan linearnya itu ada tanda sama dengannya, maka grafiknya akan menyambung garisnya, bukan putus-putus. Maka di sini juga kita gambarkan garis lurus yang nyambung.
Nah, untuk parabolanya tadi juga kita sudah temukan bahwa tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka grafiknya juga nyambung. Nah, ini kita gabungkan titik-titik ini membentuk suatu parabola ya. Parabola yang menyambung. Ini parabola. Oke, parabolanya nyambung, puncaknya di sini, ini potongnya. Nah, anggap saja cantik ya. Oke, ini kita teruskan ke sana, ini ke sana. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, setelah kita menggambarkan titik-titik ini, langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa menggunakan metode uji titik. Nah, titik yang kita uji yang paling mudah adalah titik 0,0. Pertama, kita uji terlebih dahulu untuk garisnya. Kita tuliskan ya. Untuk pertidaksamaan linearnya tadi kita punya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita uji titik 0,0, berarti kita masukkan x-nya 0, y-nya 0, maka ini menjadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Ini 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, pertanyaannya, apakah 0 itu kurang dari 6? Benar, ya kan? 0 itu kurang dari 6, benar. Maka, kalau dia ketika diuji ternyata hasilnya benar, daerah yang terdapat 0,0 harus bersih, tidak boleh diarsir. Maka yang diarsir adalah daerah sebaliknya, karena aturan kita tadi menggunakan aturan daerah bersih. Oke, bagaimana? Kita perhatikan garisnya terlebih dahulu. Garisnya kan ini ya. Yang kalian perhatikan garisnya saja, tidak usah memperhatikan yang lain. Garis ini ada dua daerah, di atas garis ini dan di bawah garis, ya kan? Nah, sekarang kalian lihat titik 0,0 itu berada di atas atau di bawah garis. 0,0 kan di sini, maka 0,0 itu ada di bawah garis, ya kan? Nah, setelah kita uji titik tadi ternyata 0 itu kurang dari 6, benar. Maka daerah yang terdapat titik 0,0 tadi harus bersih, tidak boleh kotor. Maka yang diarsir adalah yang selain 0 ini, berarti yang daerah atas. Ini yang kita arsir. Oke. Arsirnya nggak usah tanggung-tanggung. Nah, gini. Ya, semisal ini ternyata kita uji hasilnya salah, maka yang diarsir ya yang ada nolnya itu, yang menuju ke 0. Nah, ini nanti yang diarsir yang bawah kalau misal ini salah. Gitu. Oke. Sekarang kita uji untuk yang parabola. Kita punya tadi pertidaksamaannya, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kita uji titik 0,0, kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. 2 dikali 0 kurangi 3. 0 lebih dari sama dengan 0 plus 0 min 3. 0 lebih dari sama dengan min 3. Nah, pertanyaannya apakah 0 lebih dari sama dengan min 3? Benar, ya kan? 0 lebih dari sama dengan min 3. Nah, sekarang kita perhatikan parabola. Parabolanya ini. Ada daerah di dalam parabola dan daerah di luar parabola. Sekarang kalian perhatikan titik 0,0 itu terdapat di dalam atau di luar parabola. Di dalam. Karena ketika diuji tadi benar, maka yang diarsir adalah yang sebaliknya, yaitu yang di luar. Jadi letak 0,0 itu mempengaruhi nanti uji titiknya, begitu ya, yang diarsir sama yang tidak. Ini jangan nanggung-nanggung arsirnya. Nah, semua daerah di luar parabola kita arsir. Setelah kita uji semua pertidaksamaannya, sekarang kalian perhatikan untuk terakhir gambar hasil akhirnya. Manakah daerah yang paling bersih? Itulah yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, daerah yang paling bersih adalah yang di tengah-tengah ini toh.
Maka yang di tengah-tengah ini adalah DHP. Nah, inilah gambar daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan yang ditanyakan di soal. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari sistem Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 3 dan X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, oke. Untuk pertidaksamaan yang pertama itu kan dia pertidaksamaan kuadrat dua variabel, ada kuadratnya ya. Lalu kita lihat tanda pertidaksamaannya, di sini dia lebih dari tanpa sama dengan. Maka nanti grafiknya berupa grafik apa? Grafik putus-putus atau patah-patah tadi nanti grafiknya. Nah, sedangkan yang bawah itu X plus Y lebih dari sama dengan 4, dia merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Lalu kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini ada lebih dari sama dengan, ada sama dengannya. Maka nanti grafiknya akan berupa grafik menyambung, grafik nyambung. Nah, berarti nanti yang putus-putus itu yang parabola, ya kan? Ini parabolanya yang putus-putus. Sedangkan yang nyambung itu yang garis lurus. Oke. Pertama, kita tentukan dulu titik-titik yang membentuk persamaan liniernya. Untuk X plus Y sama dengan 4, tipot sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan menjadi X plus 0 sama dengan 4, X nya sama dengan 4, sehingga tipotnya ketemu 4,0. Nah, selanjutnya untuk tipot sumbu Y syaratnya yaitu X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 0 plus Y sama dengan 4, Y sama dengan 4, sehingga kita peroleh tipotnya yaitu 0,4. Oke, selanjutnya kita tentukan titik-titik yang membentuk persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Pertama kita tentukan dulu tipot sumbu X-nya. Tipot sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Seperti biasa kita masukkan ke dalam persamaan. Untuk mencari X-nya maka kita harus faktorkan terlebih dahulu. Berarti ini X. Nah, berapa dikali berapa hasilnya 3, dan berapa ditambah berapa hasilnya negatif 4. Nah, sehingga kita peroleh bilangannya yaitu plus 3 dan mohon maaf karena ini min ya, keliru, ini bukan plus, ini min 3 dan min 1. Oke, jadi kita harus teliti. Nah, sehingga untuk mencari X nya kita faktornya ini disama dengan 0 semua. X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti X nya sama dengan 3 dan ini X nya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh ada dua tipot yang memotong sumbu X yaitu 3,0 dan 1,0. Untuk tipot sumbu Y nya syaratnya X sama dengan 0. Kita masukkan ketemu Y sama dengan 3 sehingga kita peroleh titiknya yaitu 0,3. Nah, selain itu kita juga harus mencari tipunnya atau titik puncaknya. Rumusnya yaitu untuk XP min B per 2A. Maka kita harus identifikasi terlebih dahulu untuk ABC-nya. Bisa kita lihat dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kan A-nya sama dengan 1, koefisien X kuadrat. B-nya sama dengan negatif 4, koefisien X, dan C-nya adalah 3 untuk konstanta. Maka ini langsung kita masukkan saja. B-nya min 4, A-nya 1, maka ketemu XP-nya 2. Sedangkan untuk YP rumusnya min 2 per 4A. 2 siapa? B kuadrat min 4AC. Maka ini kita masukkan ABC-nya semua sehingga kita peroleh YP-nya sama dengan negatif 1. Jadi koordinat tipun yaitu 2, negatif 1. Nah, selanjutnya kita gambarkan titik-titik yang sudah kita peroleh ke dalam bidang kartesius. Kita buat sumbu X-nya mendatar dan sumbu Y-nya yang tegak. Nah, titik-titik apa saja yang sudah kita peroleh? Ada yang pertama 4,0, kayak yang ini ya, 4,0.
Lalu ada 0,4 berarti yang ini. Nah, ini titik-titik ini akan membentuk suatu garis lurus. Untuk di soal tadi, pertidaksamaan linearnya, tanda pertidaksamaannya ada sama dengan, sehingga garis lurusnya garis lurus yang menyambung, bukan yang patah. Oke, kita sambung ini. Nah, kita namai ini garisnya yaitu garis X plus Y sama dengan 4. Nah, untuk titik-titik yang membentuk parabola, kita punya titik 3,0 di sini, 3,0. Lalu kita juga punya titik 1,0 yang memotong sumbu X. Ada 0,3 di sini, 0,3. Dan titik puncaknya yaitu 2,-1. Berarti di sini ya, 2,-1. Nah, oke. Titik-titik ini akan membentuk suatu parabola. Nah, kalau kita lihat kembali di soal tadi, untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya, tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan, sehingga parabolanya akan berbentuk parabola yang putus-putus atau patah-patah, tidak menyambung. Oke, kita hubungkan titik-titik ini menjadi parabola yang putus-putus. Bismillah ya. Oke, putus-putus. Oke. Nah, ini adalah parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Selanjutnya, setelah kita menggambar, untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita bisa menggunakan uji titik 0,0 seperti yang tadi. Oke, kita uji garisnya terlebih dahulu. X plus Y lebih dari sama dengan 4, maka kita uji titik 0,0. 0 plus 0 lebih dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama dengan 4. Apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan 4? Salah bukan? Nah, ini salah. Jadi kalau salah, kalian lihat, kalian perhatikan garisnya X plus Y sama dengan 4 kan ini. Nah, garis ini dia ada daerah penyelesaian di atas garis dan di bawah garis. Nah, 0,0 terletak di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Sehingga yang kita arsir adalah yang di bawah garis, karena ini salah. Nah, jadi kalau salah dia arsirannya mengikuti 0,0-nya. Kalau benar arsirannya harus menjauhi 0,0. Nah, ini jangan tanggung-tanggung arsirnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita uji parabolanya. Parabola kita punya Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 3. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0. Nah, sehingga 0 lebih dari 3. Apakah benar 0 lebih dari 3? Nah, salah bukan? Salah. Sehingga kalau kalian perhatikan parabola ini, parabolanya kan membagi daerah di dalam parabola dan di luar parabola. Nah, titik 0,0 itu terletak di dalam apa di luar parabola? Di luar, ya kan? Ini 0,0, ini parabolanya, berarti kan di luar. Sehingga yang kita arsir adalah yang di luar, yang ada 0,0-nya. Karena ini salah. Kalau ini benar, maka yang diarsir yang di dalam parabola. Oke, paham ya? Nah, ini kita panjangkan gini. Nah, ini kita arsir yang di luar semuanya. Nah, numpuk-numpuk gini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Arsir aja wis. Nah, gini ya. Oke, sehingga kalau kalian perhatikan daerah mana yang paling bersih, jawabannya adalah yang ini. Ini ya, sehingga DHP-nya sudah ketemu. DHP-nya adalah yang ini. Nah, selanjutnya kalian juga akan belajar tentang cara menentukan sistem pertidaksamaan apabila diketahui daerah penyelesaiannya. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi yang diketahui sistem kita mencari daerahnya, sekarang kita mencari sistem jika diketahui daerah penyelesaian. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, di sini ada suatu grafik. Ini X, ini Y ya. Oke, ada suatu grafik di mana ada garis lurus
garis lurus yang nyambung dan suatu parabola membuka ke bawah, dia putus-putus, maka ini nanti pertidaksamaan linearnya ada tanda sama dengan karena dia nyambung, dan pertidaksamaan kuadratnya tidak ada sama dengan karena dia putus-putus. Nah, bagaimana untuk langkah-langkahnya? Oke, langkah yang pertama adalah kalian tentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan di dalam soalnya, soal di sini garis ini itu melalui titik 0,-3 dan 6,0. Nah, kalian ingat kembali atau kalian bisa buka video sebelumnya cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, bisa menggunakan rumus atau cara cepat. Nah, ini kita bisa menggunakan cara cepat. Mengapa? Karena garisnya itu sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita bisa gunakan cara cepat. Nah, masih ingat cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya itu yang seperti ini. Kalau saya punya garis ini ya, saya punya garis, dia memotong sumbu Y di titik 0,A dan sumbu X-nya B,0. Ini X, ini Y. Maka cara cepatnya kita bisa memakai cara ikan. Ini dikali ini ditambah ini dikali ini sama dengan ini kali ini, atau menjadi AX plus BY sama dengan AB. Nah, untuk garis ini juga kita bisa gunakan cara cepat. Nah, bagaimana caranya? Min 3 dikalikan dengan X. Nah, sehingga menjadi min 3X ditambah 6 dikali Y plus 6Y sama dengan kita kalikan bilangan-bilangannya, min 3 dikali 6. Nah, sehingga kita peroleh min 3X plus 6Y sama dengan min 18. Nah, ini supaya cantik kita ubah X-nya supaya tidak negatif gitu ya. Boleh, ini kita kali dengan min 1 atau kita bagi dengan min 1 menjadi 3X min 6Y sama dengan 18. Bu, kalau tidak diubah bagaimana? Apakah boleh? Nah, itu tergantung pada soalnya. Kalau di soal biasanya kita pilihan ganda itu ada beberapa opsi jawaban. Nah, itu kalian sesuaikan dengan opsi jawabannya. Kalau opsi jawabannya X-nya positif, ya buat supaya X-nya positif. Begitu. Perlu diubah, kalian ubah. Kalau tidak perlu, ya tidak usah diubah, tidak apa-apa. Nah, untuk persamaan ini dia masih bisa disederhanakan. Nah, itu juga tergantung opsi jawabannya. Kalau masih bisa disederhanakan, ya kalian sederhanakan. Ini kita sederhanakan dibagi dengan 3 sehingga menjadi X min 2Y sama dengan 6. Nah, begitu. Itu adalah persamaan garis yang persamaan garisnya X min 2Y sama dengan 6. Selanjutnya adalah kalian tentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi dari persamaan garis tadi yang awalnya tandanya adalah sama dengan, sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Entah itu kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bagaimana caranya? Kita gunakan lagi metode uji titik. Kita tulis ya persamaannya. Kita tadi punya X min 2Y, belum tahu 6. Kita kan belum tahu tandanya. Kita tulis titik-titik saja terlebih dahulu. Lalu uji titiknya, ini X-nya kita masukkan 0, Y-nya kita masukkan 0 juga, titik-titik 6. Jadi ini 0, titik-titik 6. Nah, untuk mengisi titik-titik, kalian lihat ke dalam soalnya. Gambar pada soal. Oke, garis ini ya. Kita lihat garis ini. Garis ini kan membagi ada di atas garis dan di bawah garis. Nah, 0,0 terletak di atas garis. Ini kan 0,0. Sedangkan DHP terletak di bawah garis. Bagaimana untuk tandanya? Nah, perhatikan catatan penting. Ini harus kalian perhatikan, kalian catat ya. Jika 0,0 seletak dengan DHP, satu letak dengan DHP, maka tanda pertidaksamaannya harus benar. Harus benar. Oke. Sedangkan jika 0,0 berbeda letak atau beda posisi dengan DHP, maka tanda pertidaksamaannya harus
salah. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya ya tadi 0,0 di atas garis, DHP di bawah garis, seletak enggak? Berbeda kan? Nah, kalau berbeda letak, maka tanda pertidaksamaannya harus salah. 0 harusnya dia kurang dari 6. Maka kita balik, kita ubah tandanya menjadi 0 lebih dari 6. Nah, karena garisnya itu nyambung, kalau nyambung berarti tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, ini kita berlaku juga untuk yang atasnya, Sehingga pertidaksamaan linearnya adalah X min 2Y lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya kita tentukan persamaan parabola. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas persamaan parabola itu ada beberapa macam ya, tergantung kondisi parabolanya. Ada yang memotong sumbu X, ada yang titik puncak dan melewati suatu titik dan sebagainya, ada yang melalui 3 titik dan sebagainya. Nah, kita lihat kondisi parabola untuk yang soal ini. Kalau kita lihat di sini, parabolanya ini dia melalui titik 0,-1 dan titik puncaknya berada di 1,0. Nah, titik puncaknya berada di 1,0 dan dia melalui titik 0,-1. Dan kebetulan titik puncaknya itu ternyata dia menyinggung sumbu X. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan kuadrat itu, yaitu sama dengan Y sama dengan A dikali X min X1 kuadrat, dimana X1 di sini adalah koordinat titik yang menyinggung atau titik puncaknya itu, berarti yang ini. Nah, oke, sehingga ini kita bisa masukkan titik-titiknya. Y sama dengan A X min 1 ya, ini X1 nya kuadrat. Nah, ini X1, 0. Nah, setelah itu untuk menentukan A-nya supaya kita bisa membentuk kebersamaan kuadrat, kita bisa menggunakan bantuan titik yang dilalui itu, titik 0,-1. Jadi di sini titik 0,-1 kita gunakan sebagai bantuan mencari A. Sehingga kita masukkan di sini ya, Y-nya kan berarti -1. Ini -1 sama dengan A dikali X-nya berapa? 0 -1 kuadrat. -1 sama dengan A, 0 dikurangi -1 kuadrat, -1 sama dengan A dikali 1, A dikali 1 sama dengan A, sehingga A-nya sama dengan -1. Kalau sudah ketemu A-nya sama dengan -1, kita masukkan lagi A sama dengan -1 ini ke dalam persamaan kuadrat yang ini. Nah, ini kita substitusikan ya, kita substitusikan A-nya ke dalam sini. Menjadi persamaannya yaitu Y sama dengan -1 dikali X -1 kuadrat. Lalu X -1 kuadrat ini kita jabarkan. Y sama dengan -1 X -1 dikali X -1. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Kita bisa gunakan cara SCTV. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 1 untuk semua. Sehingga -1 X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali -1 min X, -1 kali X min X, -1 kali -1 plus 1. Lalu ini kita kalikan semuanya dengan -1. Menjadi min X kuadrat. Ini min kali min plus ya, plus X min 1. Nah, ini masih ada suku yang sama, bisa kita operasikan. Jadi min X kuadrat plus 2X min 1. Nah, inilah persamaan parabolanya. Lalu langkah yang keempat, kita tentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya. Seperti langkah yang sebelumnya, kita mencari tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan cara uji titik. Maka ini kita bisa tuliskan persamaannya. Y belum tahu, min X kuadrat plus 2X min 1. Kita masukkan Y-nya 0, X-nya 0, min 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 1. 0 ini 0, 0 min 1 min 1. Nah,
Oke, sekarang kita lihat pada grafiknya, pada gambarnya. Kalau kita lihat di grafik ini, parabola ada di dalam parabola dan di luar parabola. Titik 0,0 terletak di luar parabola, sedangkan DHP itu terletak di dalam parabola, ya kan? Menurut aturan yang tadi, apabila titik 0,0 berbeda letak atau berbeda tempat dengan DHP, maka tanda pertidaksamaannya harus salah. Nah, ini 0 harusnya kan lebih dari -1. Karena dia harus salah, maka dibalik tandanya, diubah tandanya menjadi 0 kurang dari -1. Nah, parabola di sini, parabolanya berbentuk parabola yang patah-patah atau putus-putus garisnya. Sehingga di sini tanda pertidaksamaannya tidak perlu ada sama dengan. Jadi ini lebih dari. Sehingga pertidaksamaannya menjadi Y lebih dari -x kuadrat plus 2x -1. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sistem pertidaksamaannya. Sistem pertidaksamaan itu di dalamnya ada beberapa pertidaksamaan. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah tadi kita ketemu berapa? X min 2y lebih dari sama dengan 6. Lalu ini yang barusan ketemu Y kurang dari -x kuadrat plus 2x -1. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi penjelasan tentang materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dengan cara menggambar dan cara menentukan sistemnya. Apabila masih ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, langsung saja tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa pelajari lagi video-video sebelumnya untuk mereview dan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.